Shalom saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Kembali sukacita kita sempurna ketika satu perkara besar firman masih dicurahkan atas kita. Sebab saya percaya Alkitab ada saatnya diambil. Engkau mencari dari ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Firman Tuhan itu telah diangkatnya. Itu berarti kedamaian telah sirna dari dunia ini. Itu bertanda berkat telah sirna dalam dunia ini. Itu berarti kesembuhan sudah hilang yang datangnya dari surga. Oleh sebab itu jika hari ini firman Tuhan masih disampaikan, itu berarti oleh karena anugerah semata. Dan saya percaya saudaraku, ada program yang indah. Kalau ada Alkitab di tangan saudara, mari kita membaca dalam Lukas 15, ya, Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Sekali lagi, Lukas yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah kelaparan, bencana di dalam negeri itu, dan ia pun menjadi melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kalimat di sini disinggung, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Saudaraku, betapa dan siapapun kita pernah gagal. Pernah saatnya kita di ujung yang paling dasar dalam hal ekonomi. Uang kita sampai tidak ada. Betul dompet penuh tapi cuma hanya isi bon. Saudaraku, ada saatnya sukacita ini sudah terkuras habis. Tenaga ada saatnya terkuras habis. Damai sejahtera rumah tangga habis. Dan saudara tahu, buat saya itu bukan sebuah kegagalan. Buat saya itu bukan terakhir dalam penentuan hidup yang sangat-sangat menderita. Sebab apa? Sebab jika engkau masih ingat Tuhan, itu luar biasa. Ada amin? Parahnya sekarang ini, ekonomi sudah mampet, perginya ke dukun. Rumah tangga sudah hancur, perginya ke paranormal. Alkitab bertanda, menyadarkan bahwa kita ini sebenarnya potretnya pada anak yang bungsu ini. Saudara tahu, aku akan bangkit pergi kepada Bapa. Ini kalimat yang luar biasa saudaraku. Saya percaya Bapa kita di surga ada punya segala sesuatu. Oleh sebab itu renungkan hari ini saudaraku. Saya ingin mengupas satu topik yang menarik dari perihal ini. Sebab hari-hari ini kita pikir, ya, perumpamaan tentang anak yang terhilang ini seolah-olah tidak lagi. Mungkin memang bukan anak yang terhilang, tapi suami sudah terhilang. Betul bukan anak yang terhilang, tapi istri sudah tidak pulang lagi. Saudaraku, ini ada wacana yang perlu kita renungkan. Memang betul bukan anak yang kita yang hilang, tapi kesehatan, sukacita, ekonomi, damai sejahtera, keselamatan sudah sirna daripada saudara. Dan saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, ini adalah gambaran jemaat akhir zaman. Siapa sebenarnya yang hilang? Anak sulungkah? Atau anak bungsu? Mari saudara kita berkaca di ayat yang ke-12. Di sini disinggung begini.
Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikannya harta kekayaan itu di antara mereka. Dengar baik, dibagi-bagikannya harta di antara mereka. Ingat, ada banyak penafsiran-penafsiran berkata bahwa ini adalah warisan yang dibagikan. Tidak, ini bukan warisan. Kalau saudara melihat ayat yang ke-31, ini lebih jelas lagi dikatakan begini. Ya, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Hai ibu, sadar nggak? Bahwa segala sesuatu yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, kita kecap, sebenarnya semuanya ini milik Bapa. Siapa bilang itu milik mertuamu? Siapa bilang itu milik suamimu? Ini semuanya milik Bapa. Tetapi persoalannya kadangkala kita punya Bapa yang hebat, kita punya Bapa yang kaya di surga, kita punya Bapa yang luar biasa, tetapi kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Semakin benar hidup kita di hadapan Tuhan, semakin jauh dari berkat. What's wrong? Kenapa terjadi seperti ini? Padahal kalau Allah bersama-sama dengan kita, apapun yang kau perlukan, Alkitab menjamin dengan jelas. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau tidak akan pernah menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Dan hidupmu akan naik. Semakin naik. Tapi persoalannya kau dekat Allah, menjadi pelayan Tuhan lagi. Tapi hidupnya kok banyak utang, sakit, penyakit. Seolah-olah bertumpuknya hari-hari bukan berkat, bukan sukacita, tetapi kepahitan. Tambah lama, tambah buras, tambah lama, tambah miskin, tambah lama, tambah tidak ada damai. Kenapa? Rupanya ada sesuatu yang terhilang dari hidup kita. Saudaraku, mungkin kau tidak terhilang, tetapi engkau telah menghilang. Karena Alkitab berkata kalau kita bersama-sama dengan Allah, apa yang kau minta pasti diberikannya. Saudaraku, oleh sebab itu ini berbicara tentang luar biasanya. Kalau engkau bersama-sama dengan aku, kata Alkitab ayat 31, segala kepunyaanku ini kepunyaanmu. Hari ini saya ingin berbicara tentang siapa sebenarnya yang terhilang. Bapa kita yang terhilang, atau saudara yang terhilang, atau yang bungsu, atau anak yang tersulung. Gambaran mana kita? Saudaraku, mari kita melihat yang pertama. Kapan saudara termasuk anak yang terhilang dan tidak merasakan pesta Bapa, harta Bapa, sukacita Bapa, keselamatan Bapa, damai sejahtera Bapa? Kenapa? Satu hal. Pertama, mari kita melihat ayat yang ke-13. Kita baca begini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Dan dengan hidup berfoya-foya. Dalam bahasa aslinya disebut with prodigal living. Itu bersek, lepas kendali. Yang pertama, kapan kita tidak mendapatkan berkat Allah? Kapan kita terhilang dari Bapa? Betul engkau masih setia ke gereja. Saya tahu saudara masih suka berdoa. Tapi satu perkara besar, saudara tidak merasakan berkat Bapa karena engkau menukar berkat Bapa dengan kesenangan dunia. Coba dengar baik. Dulu waktu miskin, saudaraku, cintanya kepada Tuhan luar biasa. Waktu kita masih berdua, sepiring berdua makan sama istri, sama suami di pondok bambu, sambil berdoa, haleluya, haleluya, Tuhan terima kasih. Tidak ada persoalan, tapi ketika sudah mulai kaya, mulai sibuk, mulai harta mulai banyak, usaha mulai maju, dan saudaraku, duit tidak tahu mau disimpan di mana, padahal duit dulu nggak ada di mana-mana, saudaraku. Akhirnya kita kebingungan begitu. Dan saudara tahu apa? Akhirnya duit yang datangnya dari Tuhan, diberkati Tuhan, engkau tukar dengan kesenangan dunia. Engkau tidak lagi minggu pergi ke gereja, engkau pergi ke diskotik, engkau pergi ke tempat-tempat hiburan
Ya kalau hiburan untuk bisa, tapi ini hiburan yang mencuci mata, kata orang. Mencuci mata katanya. Dia pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa orang yang terhilang dari Allah adalah orang yang menukar berkat Allah. Ingat, kesehatanmu itu datangnya dari Tuhan. Ingat, uangmu itu datangnya dari Tuhan. Kalau engkau betul anak Tuhan, maka berkat anak Tuhan datangnya dari Tuhan. Jangan karena berkat Tuhan kau jauh dari Tuhan. Semuanya itu karena anugerah. Saudara mengerti maksud saya? Saudaraku yang kasih, sadar nggak bahwa semua yang saudara kita punya itu datangnya dari Bapa. Sebab ciri keadaannya, saudaraku, kalau engkau menukar kesenangan Bapa dengan dunia, dapat berkat, bukan ke gereja, tidak tambah setia, tapi lebih setia. Pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Dulu kau paling senang pergi ke gereja, sekarang tidak lagi. Ayat yang 14 disinggung begini. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Ya, saudara tahu, kalau engkau menukar berkat Allah dengan berkat dunia, ya, maka kelaparan itu akan mengiringi engkau. Sebab kelaparan dan kehabisan dalam Alkitab ini satu paket. Maksudnya begini. Ya, sudah habis duit kita, saudara tetap lapar. Itu maksud saya. Ada orang banyak, oh kalau saya nonton bioskop, saya pulang akan senang. Siapa bilang? Iya kalau filmnya lucu. Tapi kalau filmnya menyedihkan, sudah duitnya keluar, tapi pulang tidak ada damai. Tambah sedih. Apalagi filmnya patah hati, begitu. Saudara ngerti maksud saya? Saudara pergi melihat ke bioskop, saudaraku. Sampai di sana masuk senang. Sama pacar kita misalkan gitu. Setelah sampai ke sana, nonton film misteri. Berangkat dengan senang, pulang dengan ketakutan. Ini, duitnya habis, sukacitanya buras. Habis juga. Saudaraku, kalau engkau menukar berkat Bapa, ya satu perkara besar, engkau sudah mulai terhilang. Terhilang dari damai sejahtera. Ya, disinggung kedua ayat yang ke-15 dikatakan begini. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Ke ladang menjaga babinya. Saudaraku, ya di bangsa Israel, ya paling najis itu melihat babi. Itu adalah standar binatang yang paling tidak disukai oleh orang-orang Israel. Sampai detik ini. Dan saudara tahu, anak ini, untuk menjaga, tadinya anak bapak berkelimpahan, standarnya diubah, di bawah standar babi, saudaraku. Ingat, babi itu gimana pun juga tetap binatang. Kalau saya alegoriskan, bagaimana pengupasannya? Sederhana sekali. Orang-orang yang menukar berkat Allah, damai sejahtera Allah, ditukar dengan dunia, saudaraku. Satu perkara besar, saudara akan mendapatkan sesuatu yang saya sebut, yaitu kehidupan di bawah standar binatang. Saudara tahu, saya pernah melayani seorang keluarga. Dulu cinta sama Tuhan luar biasa. Bersama-sama luar biasa. Bersama-sama ke gereja luar biasa. Hidup dalam rukun damai. Tetapi ketika dia, saudaraku, dapat berkat, akhirnya dia tidak lagi pergi dalam persekutuan, apalagi ke gereja. Sudah tidak lagi. Dan saudara tahu, rumah tangganya hancur-hancuran. Kalau ngatain istrinya, hei kebo lu katanya. Babi lu katanya. Istrinya dibilang babi. Saya pikir rumah tangga itu sudah berubah menjadi kebun binatang. Di mana kasih yang dulu? Karena sudah ditukar menjadi salah satu, yaitu kasih yang datangnya dari dunia ini. Yang kedua, ayat yang ke-17, saudaraku, disinggung begini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Yang kedua, lebih mementingkan, ya ini penting sekali. Karena di sini dikatakan oleh anak yang sulung ini, ya, ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau makan. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya.
Tetapi anak itu berkata dengan jelas kepada papanya, "Papa, saya sudah bertahun-tahun kumpul sama papa, tetapi satu kambing pun gak pernah dikasih." Loh, saya heran. Bertahun-tahun melayani, tapi tidak dapat berkat. Yang kedua, rupanya saudara, ada banyak orang, anak-anak Tuhan, merasa terhilang, tidak mendapatkan sukacita Tuhan. Kenapa? Karena lebih mementingkan pelayanan. Ingat, Yesus pernah berkata kepada Maria dan Marta. Waktu Marta sibuk dengan melayani Yesus, saudaraku, ya, akhirnya Marta marah-marah sama Maria. Suruh itu adikku itu, suruh saudaraku itu. Tapi Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan segala hal, tetapi adikmu mengambil satu posisi yang lebih daripada itu." Saya mengerti melayani Tuhan itu baik, Ibu. Ibu bersekutu ikut melayani sangkurkah, tamborin, musik, mungkin hai pemuda. Itu bagus. Tetapi jangan pernah engkau tinggalkan hubungan intim. Berapa jam engkau duduk di bawah kaki Tuhan? Saya mengajarkan hari-hari ini kepada jemaat yang saya layani. Satu hari engkau minimal 3 jam di bawah hadirat Tuhan. Hai jemaat. Berarti kalau jemaatnya 3 jam satu hari, pengerjaannya tentu mungkin 4 atau 5 jam. Kalau pengerjaannya 4-5 jam satu hari berdoa, berarti juga majelisnya minimal 5 jam. Kalau majelisnya 5 jam satu hari berdoa, berarti saya lebih dari 6 jam. Saudara mengerti maksud saya? Sehingga saya percaya perubahan hidupmu akan totalitas. Karena ada kuasa doa dalam hidup saudara. Ingat, Allah merindukan hubungan. Ibu, buat apa engkau punya suami, tapi suami hanya ngasih makan, ngasih uang, tapi nggak pernah berdialog dengan engkau, tidak pernah membuka hatinya. Buat apa seperti itu? Suatu ketika ada seorang anak pergi, saudaraku, anak seorang hamba Tuhan. Dia papanya sibuk sekali dengan pelayanan, akhirnya waktu pulang, papanya, waktu dia peluk itu anaknya. Itu anaknya bilang gini, "Enggak, papa ke sana saja." Loh, kaget itu, seorang hamba Tuhan itu. "Nah, aku sayang kamu." Dia bilang, "Enggak, papa enggak sayang saya." Loh, papa sudah pergi ke gereja terus katanya. "Bukankah aku, nak, ingin mencari masa depanmu? Aku mencari uang. Aku melayani Tuhan," katanya begitu. "Kenapa kamu kok jauh dari aku? Aku sayang kamu." Anak itu bilang apa, saudaraku? "Pak, aku tidak butuh semuanya itu. Aku butuh papa." Satu perkara besar, saudaraku yang kasih, hai para hamba Tuhan, ingat bahwa hubunganmu itu lebih penting dari sekedar harta dan pelayananmu. Jangan sampai barisan terbakar ini, barisan belakang ini terbakar. Bapak, anakmu tidak hanya butuh hartamu. Ibu, anakmu tidak hanya butuh hartamu. Hai bapak-bapak, istrimu tidak hanya butuh hartamu. Dia butuh kasih sayang daripadamu. Jangan heran kau terasing di anak-anakmu. Karena satu hal, engkau tidak mencari hubungan lebih penting dari sekedar uang. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita baca ayat yang 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Saudaraku, ini yang ketiga. Kapan kita hilang dari hadapan Bapa sehingga damainya tidak ada? Sementara kita pelayanan, ya berantem melulu itu ya. Ketika kita setia malah tidak ada damai. Udahlah, malas saya ke gereja, katanya begitu. Karena yang pertama, saudara telah menukar ya berkat Bapa dengan kesenangan dunia. Saudara, damai yang kau cari di gereja bukan pujian dari pendetamu. Kalau engkau tukar dengan pujian, engkau akan menyesal. Ya, waktu engkau melayani Tuhan main musik, dengar baik, jangan pernah engkau tukar main musikmu ini hanya untuk show, mencari cewek atau pasangan. Jangan, untuk melayani Tuhan semata. Yang kedua, saudaraku, cari hubungan yang lebih penting, bukan hanya sekedar pelayanan. Engkau tidak akan mendapat apa-apa nantinya. Akhirnya engkau betul memang profesional, betul engkau hebat dikenal di gereja, tapi namamu tidak dikenal di surga. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, sadar enggak bahwa nilai surga itu dihitung di bumi? Di sini dikatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Artinya waktu kita berdosa di bumi, maka hitungannya itu surga. Saudaraku,
Oleh sebab itu Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun yang saudara buat, buatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ngerti? Ya, artinya apa? Ada hitung-hitungan. Kau beri santunan di emperan toko kepada orang yang tidur di samping toko, depan toko, itu bukan untuk orang itu, tapi untuk Tuhan nilainya. Amin. Engkau berdoa, gak perlu dilihat orang, engkau di dalam rumah saja. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, Tuhan nilainya. Ada amin saudaraku. Jangan karena engkau memberikan uang ke gereja, ya sekalianlah pamer gitu. Gak ada artinya. Oleh sebab itu, kapan kita terhilang dari hadapan Bapa? Waktu engkau tidak sadar bahwa nilai dunia ini adalah nilai di surga. Waktu engkau dipanggil oleh Tuhan, saat itu nilai itu sudah tidak berlaku. Saudaraku, saya mengerti perjuangan hidup. Saya tahu bagaimana masalah ini berat. Tapi kalau engkau sadar bahwa bersama Tuhan itu indah. Sudah berapa lama engkau melayani Tuhan ya Ibu? Tapi penyakitmu masih ada dalam hidupmu. Engkau cemburu, engkau iri, engkau dendam di dalam gereja. Kenapa? Engkau telah terhilang. Anak yang pertama ini bertobat, kembali ke bapaknya, hilang dan kembali. Tetapi yang di dalam ini, saudaraku, dia terhilang walaupun dekat bapaknya. Ingat ayat yang ke-11 luar biasa. Dikatakan begini. Yesus berkata, anak yang pertama ini, apa ini? Anak yang ketiga ini maksud saya, yaitu Yesus yang menulis suratan ini. Tiru Yesus. Yesus tidak pernah terhilang kepada Bapa. Sebab dia berkata, kalau kau lihat aku, engkau lihat Bapa. Ibu, kenapa engkau melayani Tuhan tapi tidak punya damai? Karena kau telah hilang di hadapan Bapa. Selama ini engkau kejar hanya sukses, ini. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Dan Tuhan akan pulihkan hati saudara. Bapa yang baik, ada anak-anakmu yang melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi tidak punya damai. Ada anak-anakmu yang selama ini bertahun-tahun tidak mendapatkan sukacita. Jamah mereka, sembuhkan mereka. Dan berikan Tuhan cinta mula-mula. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Lepaskan ikatan dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, ada program yang indah. Kalau saudara rindu saudaraku dijamah oleh Tuhan, konseling, saudara ada nomor-nomor telepon yang siap membantu saudara. Dan salam kami dari El Shalom, maju terus dalam Tuhan. Sebab Tuhan selalu berperkara yang indah kepada anaknya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam El Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada program yang lain. Haleluya. Amin. Tuhan Engkau mengenal aku, Kau mengerti pikiran aku. Kau ada saat aku berjalan, Kau ada di setiap waktu. Ku mau duduk diam dan tenang, menanti pertolongan-Mu. Engkau tahu jalan hidupku, Kau tahu isi hatiku.
saudara sedang terserang sakit penyakit, atau mungkin sedang terikat dengan kuasa kegelapan, atau mungkin rumah saudara sedang diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, atau usaha saudara sedang diguna-guna. Saudara bisa mengalami kuasa dan jamahan kasih tangan Tuhan di dalam malam mujizat dan pelepasan setiap hari Rabu jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang telah tersedia di layar kaca saudara. Atau mungkin saudara ingin memiliki kuasa itu di tangan saudara sendiri. Saudara bisa mengalami impartasi roh di dalam program J12. Dan kuasa itu bisa ada di tangan saudara. Saudara tumpang tangan orang dan orang menjadi sembuh. Saudara bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan dengan kuasa daripada Tuhan itu di tangan saudara. Saudara bisa bergabung di dalam program J12 setiap hari Senin jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tersedia di layar kaca saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.